Pikirin ini sebentar, lu masih inget gak siapa diri lu 7 tahun yang lalu? Mungkin dulu lu orang yang ceria, polos, penuh semangat, tapi sekarang lu lebih dingin, realistis, bahkan kadang cuek sama dunia. Lu udah berubah, tapi bukan karena waktu bro, karena luka, pengalaman, dan pilihan lu. Dan gak semua perubahan itu indah. Ada yang bikin lu tumbuh, tapi ada juga yang bikin lu keras dari dalam. Tapi satu hal pasti, lu bukan lagi orang yang sama. Dan kalau lu sadar, perubahan itu bukan kutukan, itu proses lu berevolusi. Setiap manusia pasti pernah ngerasain luka, entah itu disakitin, ditinggal, atau gagal total. Dan di titik itu, banyak orang kira mereka hancur. Padahal justru disitulah karakter lo dibentuk. Menurut teori post-traumatic growth, beberapa orang yang pernah mengalami penderitaan justru berkembang lebih kuat secara mental, spiritual, dan sosial setelahnya. Mereka belajar hal yang gak pernah mereka dapat dari buku, yaitu ketahanan batin. Gua dulu juga pernah ngerasa hancur, ngerasa ditinggal orang yang gue percaya, gagal dalam hal yang gue perjuangin. Tapi dari situ, gue ngerti, kadang Tuhan bukan ngambil sesuatu buat nyiksa lo, tapi buat ngeganti lo jadi pribadi baru yang lebih siap. Luka itu bukan musuh bro, luka itu mentor tanpa izin lo. Dan kalau lo bisa berdamai dengan masa lalu, lo gak cuma sembuh, lo naik level. Masalahnya, banyak orang yang masih ngotot jadi orang lama, padahal situasinya udah beda. Lo bukan korban, lo hasil dari setiap luka yang udah lo lewatin. Dan orang yang bisa menjinakkan lukanya, dia gak bisa dikalin sama apapun lagi. 7 tahun lalu, dunia belum kayak sekarang. Belum ada AI yang segila ini. Belum banyak peluang digital sebesar ini. Belum juga tekanan sosial setinggi sekarang. Jadi logikanya, kalau dunia berubah secepat itu, masa lo mau tetap jadi versi lama dari diri lo bro? Dalam psikologi sosial, ada istilah social adaptation theory, bahwa manusia akan menyesuaikan sikap dan perilakunya berdasarkan tuntutan lingkungannya. Artinya, lo berubah karena realita yang lo hadapi juga berubah. Kalau dulu lo bisa santai, sekarang lo harus adaptif. Kalau dulu lo bisa nunda-nunda, sekarang dunia nggak nungguin lo bro. Gue inget banget, dulu gue orangnya nggak disiplin. Tapi setelah gue masuk ke dunia kerja, gagal, jatuh, gue sadar, dunia nggak peduli sama alasan lo. Yang dunia lihat cuma hasilnya. Jadi, bukan lo yang kehilangan jati diri, tapi lo lagi berevolusi dari pola lama yang udah gak relevan. Dan percaya bro, setiap versi baru dari diri lo itu dibentuk buat tantangan baru juga. Selama lo mau terus tumbuh, lo gak akan pernah kalah sama waktu. Lo justru jadi produk terbaik dari perubahan zaman tersebut. Dengar baik-baik, lo gak seharusnya jadi orang yang sama kayak dulu bro. Karena kalau lo masih sama, artinya lo gak belajar apa-apa. Banyak orang bilang, gue kangen versi lama gue yang polos. Tapi versi itu gak akan bisa hadapi hidup yang lo punya sekarang. Dalam psikologi eksistensial, ada konsep death of the old self, di mana manusia harus mematikan versi lamanya untuk bisa lahir ulang secara mental. Kayak ular ganti kulit lah. Lo harus rela ninggalin bagian lama dari diri lo, biar bisa tumbuh lebih besar. Gue dulu insecure, suka takut salah. Tapi kalau gue masih kayak gitu, mungkin gue gak bakal bisa ngomong di depan kamera kayak sekarang. Kadang lo kehilangan semangat lama, tapi dapat ketenangan baru. Lu kehilangan kepolosan, tapi dapat kebijaksanaan. Dan kalau lu lagi di fase ngerasa, gua bukan diri gua yang dulu, coba lu tenang. Itu bukan tanda lu rusak, itu adalah tanda lu berkembang. Karena orang yang terus berproses, akan ganti kulit berkali-kali sampai jadi versi terbaik dari dirinya sendiri bro. Bukan orang yang sama seperti 7 tahun lalu, tapi itu bukan hal buruk bro. Itu bukti lu beradaptasi, bertahan, dan tumbuh. Jadi berhenti nyalahin masa lalu lu, dan mulai syukurin gimana hidup udah ngubah lu sejauh ini. Tulis di kolom komentar versi diri lo yang mana yang paling lo banggakan hari ini. Dan kalau video ini nyentuh lo, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel ini kita tumbuh bareng setahap demi setahap.